Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berliana Miasari, NPM 1913021036, kelas 5A7 Manajemen. Saya akan membacakan PPT tentang bab MSDM internasional dalam konteks organisasi. Ekspor dan impor. Ekspor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain. Proses ini seringkali digunakan oleh perusahaan dengan skala bisnis kecil sampai menengah sebagai strategi utama untuk bersaing di tingkat internasional. Strategi ekspor digunakan karena resiko lebih rendah, modal lebih kecil, dan mudah bila dibandingkan dengan strategi lainnya. Jadi, ekspor biasanya merupakan tahap awal bagi perusahaan manufaktur dalam perusahaan memasuki operasi internasional. Namun, hal ini cukup sulit untuk diterapkan pada perusahaan jasa sehingga mereka dipaksa untuk membuat langkah awal menuju operasi internasional dengan melakukan investasi langsung atau melalui pembukaan kantor cabang maupun joint venture. Sedangkan impor adalah istilah yang sudah tidak asing dalam perdagangan internasional, yaitu pemasukan barang atau jasa dari luar negeri ke dalam negeri. Pada umumnya, pembelian barang impor adalah barang-barang yang sudah tidak bisa diproduksi di dalam negeri. Slide keempat, perusahaan multinasional adalah perusahaan besar yang umumnya berada di berbagai negara industri dan mempunyai kantor di berbagai negara lainnya, umumnya di berbagai negara berkembang. Karena perusahaan ini bergerak di berbagai negara dan adalah perusahaan global, maka tentu akan berdampak kuat pada kondisi politik secara global. Karakteristik perusahaan multinasional. Yang pertama, mempunyai anak perusahaan atau cabang di luar negeri. Sama seperti namanya, yakni multinasional, perusahaan ini mempunyai bisnis di berbagai negara dengan cara mempunyai anak perusahaan di negara lain. Umumnya, produk yang diproduksi pun akan mengikuti kultur atau budaya serta peralatan negara setempat agar bisa lebih mudah diterima di pasar. Dan kedua, teknologi canggih. Beberapa perusahaan yang sudah memperoleh gelar sebagai perusahaan multinasional adalah perusahaan yang besar, sehingga mereka bisa memiliki teknologi yang sudah canggih. Adanya teknologi yang canggih dan modern ini mampu membutuhkan perusahaan induk dalam mengawasi berbagai perusahaan cabang yang berada di luar negeri. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka pemanfaatan ahli teknologi atas kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan mampu memanfaatkan dan menguasai ilmu, pengetahuan, dan teknologi guna kepentingan masyarakat dan negara. Untuk itu, perangkat hukum sebagai sarana pertumbuhan internasional harus mampu untuk memberikan pengaturan terhadap pengembangan baru khususnya dalam pemanfaat ahli teknologi tersebut. Ahli teknologi bisa disepakati bersama melalui perjanjian lisensi. Ketiga, kontrol terhadap modal. Perusahaan yang memiliki status multinasional mempunyai kontrol pada modal perusahaan, baik itu modal perusahaan induk ataupun di perusahaan cabang. Modal adalah salah satu hal mampu memberikan dampak penting untuk perusahaan. Modal yang banyak ini akan bisa memberikan kemudahan perusahaan dalam hal mengembangkan perusahaan. Dan terakhir yang keempat, sistem manajemen dan distribusi secara global. Perusahaan yang memiliki gelar status perusahaan multinasional adalah perusahaan lintas negara, sehingga manajemen dan juga distribusinya mempunyai sistem yang mendunia dan bisa dilakukan dengan sangat profesional. Selain itu, target distribusi juga bisa dilakukan di pasar modal. Slide kelima, organisasi global. Organisasi global cakupannya lebih luas. Itu artinya tidak terbatas pada kawasan apapun. Dan dalam bidang kerjasama juga. Cakupannya dalam wilayah yang besar, mencakup politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan demikian, latar belakang dibentuknya organisasi global adalah untuk tujuan kerjasama demi tercapainya visi dan misi tertentu serta memiliki ketentuan yang disepakati setiap anggota organisasi.
Pada era globalisasi seperti saat ini, terdapat banyak perusahaan atau organisasi yang eksis di arena internasional atau global. Tidak dapat dipungkiri, tentunya ada elemen-elemen di dalam organisasi atau perusahaan itu sendiri, terdiri dari kebijakan, strategi, teknologi, dan karyawan yang berbeda latar belakang budaya. Elemen-elemen tersebut sangat penting bagi perusahaan organisasi agar profesionalitas tetap dijaga. Oleh karena itu, haruslah dikelola dengan baik dan profesional sebagai organisasi internasional yang akan beroperasi di berbagai lingkungan yang kompetitif dan harus menyimbangkan konteks sosial, politik, dan ekonomi yang beragam dengan syarat tidak terlepas dari organisational home context. Slide ke-6, mengelola secara internasional. Perbedaan kesuksesan seorang manajer sangat berbeda di setiap negara. Seperti manajer negara A, seorang manajer negara A akan menilai kinerja tenaga kerja setiap per bulan dan mengubah atau mengurangi upah setiap per bulannya. Jika tenaga kerjanya menurun atau memburuk, kinerja akan dihina. Manajer yang tidak mampu mencapai target sasarannya akan diumumkan oleh perusahaan dan gajinya dipotong oleh perusahaan. Tata cara berpakaian, cara memberi salam. Tentunya di berbagai perusahaan negara mempunyai aturan yang berbeda seperti sudah disebutkan tentang cara berpakaian, cara memberi salam. Itu pun jika taat menaati peraturan akan dinilai oleh manajer dengan baik. Meskipun tantangan mengenai perbedaan-perbedaan yang dihadapi oleh manajer global lebih besar daripada manajer lokal, kebutuhan bagi manajer seperti ini semakin meningkat. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.